Bu. Pagi, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Diam. Udahlah, mute aja. Halo Nenek. Halo. Selamat pagi, Mbak Lina. Naomi. Halo. Halo. Halo, Pak Pendeta. Halo. Selamat pagi, Pak Pendeta Ivan. Selamat pagi. Suaranya ya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pendeta Ivan. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan belum ini? Sudah. Waduh. Sudah. Sarapan pakai roti sama susu. Mantap, roti sama susu ya? Pakai telur. Makan pakai soto. Pakai telur. Pakai soto. Sama tempe. Enak banget, saya udah makan tahu. Bukan soto, cuma apa lagi. Bukan es tuh. Es teh lagi. Yes. My friends. Isu sama Kakak Noni tinggal di sini selamanya. Boleh, kalau sama Ibu Lona boleh. Iya, tinggal selama-lamanya. Lamanya. Kita katibum. Libim. Kita Kim enggak? Kata dulu ya. Kingkong badannya besar. Aduh. Sawah dia. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Areta. Selamat pagi Nindi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat
Iya. Ibu, Iya. Ibu. Maaf, Bu. Tera sama Ilona soalnya Ilona lagi nginep. Oh iya, nggak apa-apa. Selamat pagi, Catherine. Pagi, Ibu Indah. Pagi, Naomi. Selamat pagi. Selamat pagi, Keanu. Selamat pagi, Ibu Indah. Selamat pagi, Pak Pendeta Ivan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. Bu Indah. Bu Terima Indah, kasih, kemarin Pak. Bu Susi sudah ngirim itu ya, Bu ya? Apa yang Sudah. ilustrasi penjual tempe itu ya? Iya, iya Pak. Selamat Nanti apa namanya? bisa Terima ditampilkan kasih. ya, Bu? Ya, Oh, saya nanti bisa share dulu ditampilkan, ya saya Pak. pakai itu aja. Ya, saya coba share sebentar deh Pak. Oh iya, saya boleh lihat dulu slide-nya nggak, Bu? Yang Yes, penjual tempe boleh. itu. Ah. Boleh Pak. Bentar Pak. Bu, Iya. saya mau ke toilet sebentar. Ya, bentar ya. Ini Pak Pendeta. Coba Bu, di next bentar Bu. Oke. Di next. Oke, terus Bu. Oke. Iya. Oke. Sama bawahnya apa, Bu? Tapi Oh ya sudah. sebelumnya Nanti sampai ada bawah ini aja. Bu Susi mengirimkan gambar Daud dulu, jadi sebelum masuk ke menceritakan ayat ini dulu kemarin sih Bu Oh, Susi. oke. Tapi monggo Iya, gimana? Iya, Tapi sampun saya ikut aja Bu. Matur nuwun. Ampun ya Bu, Pak. cekap. Ya. Oke, adik-adik, kita mulai ibadah hari ini ya. Yuk, kita mulai ibadah hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, kita selamat pagi Tuhan. Ya, kita mau masuk doa pembukaan untuk memulai ibadah hari ini. Ade Nindita bisa membawakan doa pembukaan ya. Boleh didampingi sama mama atau papa, boleh. Yuk. Yuk, Denindi, berdoa yuk. Masih di... Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Pagi Tuhan Yesus baik, terima kasih berkat-Mu pagi ini. Tuhan Yesus berkatilah kebaikan sekolah minggu pagi ini dari awal sampai
Ir, berkatilah juga para petugas sekolah minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Nindi. Ya, kita mau nyanyi lagi adik-adik ya. Ku berjalan bersama Tuhan. Adik-adik, kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Naomi. Iya, Ibu. Kita mau berdoa ya, tapi sebentar Naomi, teman-temannya
Sikap berdoanya ya adik-adik ya. Jonathan, kita mau berdoa. Sikap berdoanya ya. Yuk, sikap berdoanya harus yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Naomi. Adik-adik Alkitabnya sudah disiapkan semuanya? Sudah? Yuk, kita mau membaca Alkitab dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Dilanjut ayat 20 sampai 23. Sudah ketemu semua belum? Sudah ketemu? Bu Indah tunggu. Ya, Bu Indah tunggu ya. Yang Sudah, belum- Bu. Nah, sebentar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain yang belum menemukan. Yuk, belum menemukan ayat Alkitabnya ya. Sudah semua? Sudah ya? Sudah? Yuk, ayat yang kedua. Dek Nindi bisa membacakan untuk ayat yang kedua? Bisa, Bu. Ya, yuk. Ayo, Nindi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujimu kepadanya tetap dalam mulutku. Iya, terima kasih Nindi. Ayat ketiga Jonathan Pur. Jonathan, yuk. Ayat ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ya, ayat 4 Nena. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya, terima kasih. Areta di ayat yang kelima. Areta. Areta ada? Areta tidak ada ya? Naomi, ayat yang kelima Naomi. Belum ketemu, Ibu. Oh, belum ketemu. Oh ya. Sudah ketemu Areta? Sudah ketemu belum Areta? Sudah. Ya, yuk baca di ayat yang kelima ya. Yuk baca. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Iya, terima kasih. Ayat ke-6 Naomi. Sudah ketemu. Iya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri
seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat ke-7, Melodi bisa? Melodi? Melodi? Bisa. Ya. Segala engkau dapat Sebentar, Melodi. ya. Ayat ke-7 ya. Mazmur 34. Sudah ketemu belum, Melodi? Udah. Ya. Ayat 7 ya. Yang Ayo, Melodi. Ayo, Melodi. Melodi masih di unmute. Nggak ada suaranya. Oh, Melodi masih mencari ya, Ibu. Tunggu. Dina, tunggu. Yuk, baca. orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya. Terima kasih. Keni, ayat ke-8 bisa Keni. 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 Malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Alin, ayat 9 bisa. Alin baca ayat 9 bisa, Alin. Iya, Bu. Ya. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang Mazmur takut 34 ya. akan Dia. Alin, Mazmur 34, Alin. Mazmur 34 ayat 9. Sudah ketemu belum? Halo, Alin. Sudah ketemu? Saya lagi cari, Bu. Oh, ya. Mazmur 34 ayat 9 sekarang ya, Alin. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Belum juga, Bu. Oke deh. Naomi bisa bantu Bu Indah baca ayat 9, Naomi? Bisa, Ibu. Ya.
Naomi, masih di-unmute Naomi. Naomi masih di-unmute. Ayo baca. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Oke. Ayat 20, Catherine. Ayat 20, Catherine, bisa baca? Bisa bantu Saya, Bu. Iya, Catherine. Iya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nena, Nena bisa ayat 21, Nena? Nena, bisa ayat 21? Nena? Nena? Oh. Nena bisa baca ayat 21, Nak? Oke, nggak ada. Oke, Bu Indah yang bacain ya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ivan ya. Nah, monggo Pak Pendeta Ivan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bisa nggak dibuka mic-nya dulu? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, kita tadi sudah bersama-sama Selamat pagi. membaca. Iya. Pagi. Iya, tadi kita sudah membaca kitab apa sih tadi? Kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Bener nggak adik-adik? Kitab Mazmur itu tadi yang dibaca. Mazmur berapa sih tadi? Mazmur 34. Benar. Kira-kira ada nggak yang tahu siapa sih yang menulis Mazmur itu? Siapa sih yang menulis Mazmur? Pak Pendeta. Pak Pendeta yang menulis Mazmur? Bukan Saya. dong. Tuhan. Tuhan lewat Daud. Adik-adik kenal nggak dengan siapa itu Daud? Kenal. Kenal. Siapa sih kalau Pak Pendeta boleh tahu Daud itu siapa sih? Daud itu penggembala domba. Domba milik ayahnya. Benar, satu. Ada lagi nggak yang lain? Daud itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Siapa lagi selain Daud itu penggembala domba? Ada yang tahu nggak kalau dia itu raja? Tahu? Tahu. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak dia pernah menang lawan orang yang besar? Siapa namanya? Lupa, Pak. Siapa? Goliat, benar. Minta tolong. Goliat. Goliat, minta tolong Bu Puji ditampilkan yang slide Daud. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dan bersama-sama belajar tentang apa itu Tuhan sebagai perlindungan kita. Nah, Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang waktu itu pada nulis Mazmur ini, ketika waktu menulis Mazmur ini belum menjadi seorang raja. Ya, yang tadi disebutkan oleh adik-adik tadi masih menjadi seorang gembala. Lihat tuh gambarnya tuh. Itu megang apa sih itu? Ada yang tahu nggak alat musiknya apa? Kecapi.
Iya, jadi Daud ini pandai sekali bermain kecapi. Dia juga mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Nah, Tuhan mengenal dan kita semua diperkenalkan Daud lewat Alkitab dengan beberapa sifat. Kalau kita berbicara tentang Daud, kita berbicara tentang beberapa sifat. Ini ada beberapa sifat yang Daud miliki sebagai seorang manusia. Ia diceritakan sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang tidak, nggak boleh nakal misalnya. Ya Daud tidak akan nakal. Daud juga adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa berkenan? Karena ia senantiasa memuji-muji Tuhan lewat mulut dan kecapinya. Wah, Daud ini pinter banget main kecapi. Coba saja Daud masih hidup sekarang. Kita suruh main kecapi bersama-sama. Yang ketiga, Daud ini adalah orang yang murah hati dan pemaaf. Dia adalah orang yang tidak pernah mendendam dan selalu berbaik hati kepada siapapun. Ia juga diceritakan sebagai orang yang pemberani. Tahu nggak kenapa disebut pemberani? Ada yang pernah dengar cerita Daud melawan hewan apa ketika menjaga domba-domba milik ayahnya? Hewan apa? Ayo. Singa sama apa? Sama beruang. Adik-adik udah pernah belum lihat singa sama beruang? Udah pernah di Udah pernah. Kira-kira adik-adik takut nggak sama singa sama beruang kalau lagi marah? Pak Pendeta, nama musiknya apa? Kenapa? Kan Daud aku lihat lagi mainin musik. Iya, kenapa? Itu namanya apa? Namanya kecapi. Apa? Jadi Apa? alat musik. Kenapa? Bapak. Iya. Jadi ia juga dikenal sebagai orang yang pemberani. Bukan hanya hewan, kita tadi sudah menyebutkan dia juga berani melawan orang yang tingginya sangat tinggi, jauh melebihi dirinya untuk membela bangsa Israel. Dia sungguh orang yang berani, nggak pernah takut. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ia selalu rendah hati. Ia selalu merasa bahwa apa yang aku lakukan selama ini itu bukan berasal dari kekuatanku, tapi semuanya berasal dari kekuatan Tuhan. Wah, hebat ya. Jadi yang menulis Mazmur ini adalah orang yang begitu hebat, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang murah hati dan pemaaf, orang yang pemberani, dan juga orang yang rendah hati. Nah, dalam Mazmur ini ia menceritakan bagaimana ia merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa terjadi pada dirinya. Sehingga ia merasa tenang. Nah, kita akan bersama menyimak satu cerita yang menarik begitu. Judulnya adalah Kisah Seorang Penjual Tempe. Bisa next Bu Indah? Ya, kisah penjual tempe. Siapa sih di sini yang pernah makan tempe? Semuanya pernah? Kira-kira rasanya enak atau enggak? Enak. Teman-teman, adik-adik tahu nggak sih cara membuat tempe itu gimana? Wah, ayo siapa yang tahu? Kira-kira digoreng. Tempe itu berasal dari apa? Dari apa? Dari kedelai, benar. Teman-teman tahu nggak prosesnya pembuatan dari kedelai menjadi tempe? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tahu. Gimana? Coba ceritain ke Pak Pendeta. Kedelai direbus, dibikin jadi kayak tempe. Oke, siapa tadi yang jawab itu? Naomi. Oke, Naomi. 100. Jadi salah satu caranya adalah, jadi teman-teman tahu kan biji kedelai, pernah kan menanam biji kedelai yang jadi pohon itu? Kecil ya? Jadi biji kedelai itu pertama-tama harus direbus terlebih dahulu sampai lama, dan kemudian setelah direbus biasanya kedelai tersebut harus direndam selama 12 jam. Wow.
Jadi kalau ngerebusnya, merendamnya jam 1 malam, besok tempenya bakal diambil lagi setelah direndam itu jam 1 siang. Jadi prosesnya sungguh sangat lama. Nah, setelah tempe itu direndam, biasanya nanti kemudian akan dimasak kembali, dan yang terakhir atau biji kedelai tadi diberi ragi. Ragi itu yang kalau teman-teman adik-adik lihat itu yang putih-putih ada di tengah-tengah tempe itu. Kan lihat tuh, lihat gambarnya itu. Itu ada proses namanya peragian. Jadi tidak tiba-tiba jadi tempe, tetapi diberikan satu ragi, satu serbuk begitu, yang membuat kedelai-kedelai yang sudah dimasak tadi itu menjadi satu. Bayangin kalau nggak dikasih itu, adik-adik makan kedelai bijian tuh tempe. Tapi karena dikasih ragi, diberikan ragi, maka tempe-tempe itu menyatu. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata pembuatan tempe itu sebentar apa lama sih? Bapak. Lama, bisa sangat panjang, bisa 1 hari full. Kalau buatnya pagi, selesainya bisa malam. Kalau buatnya malam, selesainya bisa pagi. Jadi tempe itu bukan sebuah makanan yang cepat saji. Nah, ada sebuah cerita yang terjadi di sebuah desa di daerah Jawa. Minta next, Bu. Iya. Nah, ini ada seorang ibu yang sudah tua, yang sehari-harinya berjualan tempe buatannya sendiri di desanya. Pada suatu hari, seperti biasa, sebelum ia berangkat ke pasar untuk menjual tempe, seperti yang digambar ini, ternyata pagi itu ibunya lupa untuk menghidupkan kompor waktu proses pembuatan tempe. Jadinya ketika pagi-paginya hendak akan diragi, tempe-tempe tersebut tidak jadi, alias masih setengah jadi. Jadi yang harusnya bisa jadi satu begitu tempe-tempe itu, tetapi karena prosesnya kurang lama, akhirnya kedelai-kedelai tadi masih belum bisa dijual untuk menjadi tempe yang siap saji. Ibu ini sangat sedih hatinya, karena kalau ia tidak bisa menjual tempe tersebut atau tempe tersebut tidak laku dijual, ia hari itu tidak akan makan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, dalam suasana yang sedih ketika masih di rumah, tempenya belum jadi, inilah ibu ini memang dikenal sebagai orang yang aktif beribadah di gerejanya. Ia kemudian teringat akan firman Tuhan yang mengatakan, ketuklah pintu maka akan dibukakan. Wah, ia berpikir, Tuhan pasti akan bisa melakukan mukjizat. Meskipun tempeku belum jadi, pasti tempe ini ketika aku selesai berdoa, tiba-tiba jadi. Bisa dijual, laku. Lalu kemudian ia berdoa dan sambil memegang tempe, ia menumpangkan tangan di atasnya dan berdoa demikian. Ya Tuhan di surga, aku mohon kepadamu agar tempe yang belum jadi ini bisa sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah doa singkat itu dipanjatkan dengan sepenuh hati, karena ia tahu dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Akhirnya dengan deg-degan ia coba pegang-pegang tuh tempe. Wah, pikirnya kan pasti akan jadi nih ketika aku berdoa. Ia pegang-pegang tuh tempe, tut. Tapi ternyata dia kaget, bukan kepalang. Ternyata tempe itu kira-kira jadi tempe nggak? Habis berdoa kira-kira berubah jadi tempe yang bisa dimakan nggak? Belum. Ternyata setelah ia pegang-pegang, tempe tersebut masih belum jadi. Ia berkata, ya Tuhan, bagaimana ini aku nggak bisa makan kalau tempe ini nggak jadi. Namun karena ia yakin Tuhan menolong, ia kembali berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, apapun yang terjadi, sekarang aku mau berangkat ke pasar. Meskipun tempeku belum jadi, aku akan tetap berjualan. Aku berdoa, ya Tuhan, mudah-mudahan di tengah jalan,
karena mungkin tergoncang-goncang, tempenya bisa jadi. Dalam nama Tuhan, amin. Kemudian si ibu ini berangkat ke pasar dengan hati yang sedih, hati yang tidak tenang, hati yang khawatir, karena ia merasa bahwa kalau ia nggak bisa menjual tempe itu, aku mau makan apa hari ini? Tibalah ia di pasar, ini seperti gambar ini, ia duduk, kemudian sambil merenung, menunggu orang yang akan membeli tempenya. Namun sebelum ada orang yang membeli, ia kembali mengintip tempe yang tadi belum jadi, diintip. Ya Tuhan, ternyata tempenya belum jadi. Gimana ini? Siapa yang mau beli tempe ini? Tapi sambil dengan sedih, ia terus berdoa demikian. Hari semakin siang. Semua tukang-tukang tempe di sekitarnya tempenya sudah mau habis. Tetapi ibu ini belum ada satupun orang yang membeli. Karena setiap orang bertanya kepada ibu ini dan membuka tempenya, ternyata mereka kecewa dan tidak jadi membeli tempe tersebut. Hampir siang, ibu ini belum sama sekali menjual barang dagangannya. Dan ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya tidak tenang. Saya mau makan apa kalau saya tidak berhasil menjual tempe ini? Namun tiba-tiba setelah ia selesai berdoa, ada ibu-ibu yang tiba-tiba berlari cepat di pasar. Ia bertanya kepada, seperti orang kebingungan, ia bertanya kepada para pedagang. Cuman pertanyaannya masih belum jelas. Tapi tiba-tiba ia sampai ke depan ibu ini. Ia bertanya, "Ibu, masihkah ada tempe yang belum jadi?" Si ibu ini kaget kan. Loh, kok aneh? Dalam hati. Kok aneh? Kok ada yang mau beli tempe belum jadi? Kenapa? Tapi ia coba menenangkan hatinya. Ia berkata bahwa, Ibu, ini kebetulan aku bikin tempe belum jadi. Tapi mungkin nanti siang atau sore tempe ini akan jadi sempurna. Ibu yang mencari tempe ini kemudian senang bukan kepalang. Karena ia merasa, Bu, next gambarnya Bu. Karena ia merasa bahwa orang ini adalah orang yang dikirim Tuhan untuk membeli tempenya. Jadi ia begitu senang dan ternyata ibu ini memborong semua tempe yang hari itu ibu itu jual. Karena penasaran, ia kemudian bertanya lagi kepada orang yang membeli tempe itu. Bu, kok ibu ini aneh sih? Biasanya orang itu membeli tempe yang sudah jadi. Kenapa ibu belum membeli yang belum jadi dan baru jadi nanti sore? Akhirnya si ibu ini berkata, iya, tadi itu tiba-tiba anakku menelpon dari Jakarta. Ia pingin tempe yang dibuat dari desa ini. Sehingga kalau tempe yang sudah jadi aku kirim ke Jakarta dan besok sampainya atau nanti malam sampainya, tentu tempe itu akan jadi busuk dan nggak bisa lagi dimakan oleh anakku. Tapi aku mencari tempe yang belum jadi, biar ketika dalam perjalanan tempe itu bisa jadi dan bisa dimakan serta disimpan oleh anakku. Si ibu penjual tempe tadi sungguh amat senang mendengar alasan ini, kemudian ia berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan mukjizat kepadanya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat kira-kira Tuhan menolong ibu penjual tempe ini atau bukan? Atau tidak? Menolong. Menolong. Dari mana menolongnya? Tempenya belum jadi dibeli ibunya yang lagi anaknya minta tempe. Tapi kan Tuhan tidak langsung merubah tempe yang belum jadi menjadi tempe yang sudah jadi. Berarti doa ibu yang pertama tadi nggak dikabulkan dong. Ayo. Memang begitu. Tuhan tidak membantu ibu ini untuk merubah tempe yang belum jadi menjadi jadi. Tetapi Tuhan itu ternyata baik sekali sama ibu ini. Coba saja kalau misalnya Tuhan merubah tempe yang belum jadi menjadi jadi. Kira-kira dagangannya ibu ini bisa laku atau enggak? Bisa jadi enggak. Laku. Karena
karena ia bersaing dengan banyak penjual tempe yang lain. Tetapi Tuhan begitu baik dengan ibu penjual tempe ini, sehingga akhirnya barangnya bisa habis dalam sekejap dan ibu ini makan. Wah, ternyata dari sini kita bisa melihat ya, Tuhan itu baik. Meskipun kita khawatir, ibu ini tadi kan khawatir nggak bisa makan. Ibu ini tadi tidak tenang karena ia merasa bahwa kalau tempenya nggak jadi, ia nggak bisa beli apa-apa. Tetapi dalam doanya, ketika ibu ini berdoa, ia meyakini bahwa ada Tuhan yang mampu mencukupkan kebutuhan ibu ini. Dalam doa, ia tahu bahwa Tuhan akan melindunginya, meskipun ia saat itu takut. Nah, hal ini juga adik-adik yang dialami oleh Raja Daud, penulis kitab Mazmur yang tadi Mazmurnya kita baca. Dalam kisah Mazmur tadi sebenarnya Daud menuliskannya dalam keadaan yang takut setengah mati. Tadi adik-adik membaca di ayat yang 20. Di sana dikatakan, ia melindungi segala tulangnya dan tidak ada satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi di sini jelas bahwa Daud ketika menulis Mazmur ini, ia dalam kondisi yang sungguh amat ketakutan. Kenapa? Ternyata Daud ketika menulis ayat ini atau kitab ini berada di dalam kondisi yang sungguh amat menggentingkan atau sangat genting. Karena waktu itu ia sedang dikejar-kejar oleh Saul, raja yang tidak mau posisinya digantikan oleh Daud. Begitu juga ternyata Daud ini saat itu sedang berada di kota musuhnya, yang mengenal bahwa Daud ini adalah musuh kita, harus kita bunuh. Nah, di saat hal yang begitu menakutkan ini, Daud percaya kepada Tuhan. Dalam doanya, ia mencoba untuk tetap tenang, sehingga Tuhan akhirnya memberikan pertolongan kepada Daud. Nah, kisah ibu penjual tempe dan Daud ini sebenarnya sama adik-adik. Jadi next Bu, di bagian yang terakhir tadi. Kisah ibu penjual tempe dan Daud ini sebenarnya sama. Kalau kita melihat, Daud sama-sama takut, Daud sama-sama khawatir, Daud sama-sama tidak tenang karena ia sedang diincar musuhnya. Ibu penjual tempe ini juga sama-sama takut, sama-sama khawatir, sama-sama tidak tenang karena ada permasalahan tempe yang belum jadi. Tetapi kesamaan dua orang ini adalah satu. Mereka berdoa dan berusaha menenangkan hati karena percaya Tuhan itu baik dan akan menolong mereka. Nah, ini dua pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk belajar mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Mengandalkan Tuhan itu ya percaya sama Tuhan. Misalnya begitu. Kalau ayah dan ibu kita pergi keluar rumah, kita takut nggak? Takut. Kita sendirian nggak? Sendirian begitu. Tetapi kita punya Tuhan. Kalau kita merasa bahwa punya Tuhan, tentu kita akan merasa Tuhan menemani kita dan kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Tidak ragu, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Yang kedua, dengan ketenangan hati, kita bisa melakukan segala sesuatu dan bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua ini merupakan kunci dari keberhasilan Daud dan penjual tempe tadi. Mereka nggak putus asa, mereka nggak takut, mereka nggak khawatir, tapi mereka tenang. Bagaimana caranya tenang? Daud dan penjual tempe tadi menunjukkan agar kita tenang itu kita berdoa. Nah, ini juga yang harus adik-adik lakukan. Kalau adik-adik takut misalnya nilainya jelek, kalau adik-adik takut di rumah sendirian karena ditakut-takutin, iya ada apa. Di saat kita takut, di saat kita khawatir, marilah kita berusaha untuk tenang. Cara untuk tenang adalah berdoa. Dengan berdoa, kita bisa mendapat ketenangan dari Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita belajar tentang bagaimana kita
dikala takut, dikala sedih, dikala khawatir, harus tetap tenang dan tetap berdoa kepada Tuhan sehingga Ia menguatkan kita. Nah, ada ayat hafalan hari ini, bisa ditampilkan Bu Puji. Nanti kita baca bersama-sama yuk. Ya, ini ayat hafalan hari ini. Kita baca bersama-sama, dibuka mic-nya. Ayo adik-adik. Baca Mazmur 34 ayat 9, 1, 2, 3. Kecaplah dan bahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi ayat hafalan kita dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kita diajak untuk menghafalkan ayat ini sembari mengingat bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kalau ada masalah, kalau ada takut, jangan nangis, jangan kecewa, berdoa saja dan percayakan semua pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Nuwun Pak Pendeta Ivan untuk firman-Nya. Adik-adik, kita mau berdoa setelah firman ini ya. Areta, adik-adik. Nanti setelah doa Areta berdoa, nanti kita akan berdoa Bapa Kami ya. Kita akan memandu adik-adik untuk berdoa Bapa Kami ya. Pada saat berdoa Bapa Kami, mic-nya dibuka semua ya adik-adik ya. Nah, Bu, hafalannya apa Bu? nanti mic-nya dibuka ya. Kita mau berdoa Bapa Kami bersama-sama ya. Bu, maaf. Ya, kenapa? Sana nggak jelas. Ya, nanti sama-sama Bu Indah ya. Sama-sama Bu Indah. Ya. Ada di sebelah. Areta. Ya. Ya. Kita berdoa ya, Nak. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita berdoa seperti di dalam. Bentar ya Areta ya. Tunggu teman-temannya dulu untuk sikap berdoanya ya. Masih ada yang bermain-main ini. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Sikap berdoa yang baik. Nindi, kita mau berdoa. Piano. Ya. Yuk, kita mau berdoa ya. Ayo Areta. Bapa kami yang ada di surga, lindungilah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah berikanlah kami pada hari ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam penyakit, kami dari mana-Mu dalam kehidupan engkau sehari-hari. Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kami. Amin. Adik-adik, kita berdoa Bapa Kami adik-adik ya. Yuk kita bersama-sama berdoa Bapa Kami. Semua ikutin ya. Bapa Kami yang ada di surga. Kami yang ada di surga, kami yang ada di surga. Kuduskanlah namamu. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebenarnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dan jangan bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami selama-lamanya.
dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mencoba Tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Kaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita mau persembahan. Persembahannya nanti dititipkan ke Mama Papa ya. Nanti Mama Papa yang akan mentransfer persembahan adik-adik ke gereja ya. Yuk kita nyanyi persembahan. Mau berdoa persembahan. Mari Nena. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Nena. Aku akan bangun sekarang juga. Ada yang kemarin ya, yang sudah melakukan aktivitas kemarin, membuat apa ya? Ibu, kan? Evas ya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah membuat aktivitas hari Minggu ya. Aktivitas hari ini adalah adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan yang telah adik-adik terima, adik-adik alami. Boleh berbentuk tulisan ataupun video ya adik-adik ya. Boleh. Kalau untuk video maksimal durasinya 1 menit. Dan aktivitasnya dikirimkan ke WA Komisi Anak paling lambat hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. WA-nya nanti minta dibantu Mama atau Papa ya untuk mengirimkan aktivitas adik-adik. Adik-adik, ya. Kita mau nyanyi dulu ya. Aku diberkati. Yang berganti malam aku di
syafaat dan doa penutup dibawakan oleh Pak Pendeta Ivan, G. Oke, adik-adik, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua sehingga kami tidak takut, tidak khawatir, tetapi tetap tenang dalam segala permasalahan, dalam segala cobaan, karena kami tahu Tuhan yang terus memberikan perlindungan kepada kami. Kau berkati ya Tuhan, aktivitas yang boleh nanti akan kami kerjakan dalam minggu ini, Tuhan berkati sehingga kami mengerjakannya dengan penuh sukacita. Begitu juga ayat hafalan, biarlah Tuhan berkati sehingga ayat hafalan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami berdoa untuk Mama, Papa, adik kakak yang saat ini terus bersama-sama dengan kami di dalam keluarga. Engkau berkati semuanya, berikan kesehatan, berikan berkat, sehingga Tuhan sendirilah yang memimpin keluarga kami. Saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati sehingga kami nanti minggu depan akan bersama-sama bertemu lagi di ruang virtual yang sama. Kami mohon ampun jikalau dalam ibadah kami pada siang hari ini terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini udah selesai, tapi sebelum adik-adikku ada Zoom, dinyalain semua yuk. Apa namanya? Kameranya kita. Apa, Bu? Kameranya dinyalakan semua. Yuk kita Mazmur berapa, Bu? apa? Mazmur berapa tadi ayat hafalannya? Oh, ayat hafalannya tadi Mazmur 34 ayat 9. Makasih Pak Pendeta. Iya. Ya, semuanya dibuka. Udah. Kakak record, Kakak Lala. Oke. Buka. Aku bantu record, aku bantu foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kakak Lala. Terima kasih Mas Ivan untuk pelayanannya hari ini yang menggantikan Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih adik-adik untuk. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat hari Minggu. Terima kasih. Bye-bye. Sampai minggu depan, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Iya, sampai jumpa. Terima kasih Naomi. Lagi.